Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester untuk matematika kelas 8. Silahkan disimak sampai akhir dan mohon bisa dicatat. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Banyak titik pada pola ke-10 adalah, ya kita jawab. Ini adalah pola bilangan segitiga, rumusnya UN sama dengan setengah N kalikan N plus 1. Kita masukkan ya, U10 sama dengan setengah kali 10 kalikan 10 plus 1. Setengahnya 10 itu 5, 10 tambah 1, 11. 5 kali 11, 55. Jadi jawabannya adalah C ya. Kita masuk soal yang kedua, rumus suku ke N dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya adalah, kita bahas. Dari barisan 2, 5, 8, 9, dan seterusnya, suku pertamanya atau A-nya adalah 2, kemudian bedanya 5 kurangi 2 sama dengan 3. Kita masukkan UN sama dengan BN plus A kurangi P ya, ini rumusnya diingat-ingat. B-nya kita masukkan 3 ya, 3N, A-nya 2, ditambah 2, kurangi 3. Ya, 2 kurangi 3 min 1, sehingga UN-nya sama dengan 3N dikurangi 1 ya. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan soal nomor 3. Diketahui suku pertama dan suku kelima barisan geometri berturut-turut adalah 5 dan 80. Rasio barisan tersebut adalah, ya, U1 atau suku pertamanya sama dengan A sama dengan 5 ya. Kemudian U5-nya 80. Sehingga U5 per U1 sama dengan 80 per 5. Perlu diingat bahwa U5 itu rumusnya A kali R pangkat 4 dibagi U1-nya A, ya A-nya kita coret. Tinggal R pangkat 4 sama dengan 16. 16 kita ubah menjadi bentuk pangkat, menjadi 2 pangkat 4 ya. Sehingga R-nya adalah 2 ya. Jadi jawabannya B. Kita lanjutkan soal nomor 4. Dalam sebuah ruangan terdapat 15 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 10 kursi dan setiap baris di belakangnya selalu bertambah 2 kursi dari baris di depannya. Banyak kursi pada baris terakhir adalah, ya kita bahas. A-nya atau suku pertama, baris pertamanya ada 10 ya tadi. Bedanya 2 karena selalu bertambah 2. N-nya 15 ya, ada 15 baris. Sehingga baris terakhirnya berarti U15 sama dengan A tambah 14B. A-nya 10, 14 kali bedanya 2 ya, 14 kali 2, 28. 10 tambah 28, 38 ya. Jawabannya adalah yang B ya. Soal nomor 5. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga potongan-potongannya membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek 12 cm dan terpanjangnya 972 cm, panjang tali semula adalah, ya kita bahas. N-nya 5 ya, ada 5 potong. A-nya 12, tali terpendek. U5-nya atau tali terpanjangnya 972. U5 972 ya. U5 itu R pangkat 4 sama dengan 972. A-nya kita masukkan 12 ya, 12 R pangkat 4 sama dengan 972. Sehingga R pangkat 4 sama dengan 972 dibagi 12, 81 ya, kita ubah menjadi pangkat 3 pangkat 4 sehingga R-nya sama dengan 3. Sehingga panjang tali semula atau S5, ingat ya Sn, rumusnya A kali R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. Kita masukkan S5 sama dengan A-nya 12 kali R-nya 3 ya, pangkat 5 kurangi 1 ya, bagi 3 kurangi 1. 3 pangkat 5 itu 243, diambil 1 menjadi 242. Sehingga S5 sama dengan 2904 dibagi 2 ya, sama dengan 1452. Jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjutkan soal nomor 6. Diketahui titik-titik dengan koordinat sebagai berikut. Ya, silahkan dibaca ini. Di antara titik-titik di atas yang terletak di kuadran 4 adalah, ya ingat ya kuadran. Ingat tanda absis dan ordinat titik pada masing-masing kuadran. Ya, di kuadran 1 itu plus-plus ya. Kuadran 2 negatif-positif. Kemudian di kuadran 3 negatif-negatif. Kuadran 4-nya positif-negatif. Ya, tadi yang diminta adalah di kuadran 4, berarti koordinatnya harus positif-negatif. Ya. Jadi yang memenuhi adalah pernyataan nomor 2 dan 4 ya. Ini 8 min 6, ini 5 min 3. Jadi jawabannya adalah yang D.
Kita lanjutkan soal nomor 7. Di antara titik-titik koordinat berikut yang mempunyai absis 3 adalah, ya kita jawab ya, bahwa letak suatu titik pada koordinat kartesius merupakan pasangan absis, ordinat ya. Jadi yang depan itu absis, yang belakang ordinat. Jadi dari pasangan titik di atas yang keduanya mempunyai absis 3 adalah 3,5 dan 3,-2. Jawabannya yang C ya. Kita lanjutkan soal nomor 8. Diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Ya silakan dibaca ini ya. Pertanyaannya, himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, ya, A, B pada relasi dan fungsi merupakan pasangan anggota daerah asal dan anggota daerah hasil. Jadi A itu daerah asal, B anggota daerah hasil ya. Kemudian syarat pemetaan atau fungsi yaitu anggota daerah asal tidak boleh ada yang sama. Berdasarkan data di atas yang memenuhi persyaratan adalah data yang, ya lihat yang kedua ya, A, B, C. Yang keempat juga A, B, C. Jadi tidak ada yang sama ya, sehingga jawabannya adalah pernyataan yang benar 2 dan 4 atau jawabannya D ya. Kita lanjutkan soal nomor 9. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 2. Kemudian jika fa sama dengan 17, tentukan nilai A. Atau nilai A adalah, ya kita bahas, fx sama dengan 3x tambah 2. Ini fungsinya. Kemudian ini diketahui fa sama dengan 17, sehingga x-nya kita ganti A ya. 3A plus 2 sama dengan 17. 3A sama dengan 17 kurangi 2. 3A sama dengan 17 kurangi 2 itu 15. Sehingga A-nya 15 bagi 3. Berapa? Ya, A-nya sama dengan 5. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 10. Persamaan berikut yang merupakan persamaan garis lurus adalah, ini juga sangat mudah. Ya, syarat sebuah persamaan garis lurus adalah pangkat variabelnya 1. Ya, jadi opsi yang memenuhi adalah yang B ya. Karena A itu ada pangkat 2, C ada pangkat 2, D ada pangkat 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 11. Persamaan garis yang melalui titik 2,-5 dengan gradien 3 adalah, ya ingat ya, persamaan garis melalui A, B dengan gradien M adalah Z sama dengan M kalikan E kurangi A ditambah B. Jadi persamaan garis yang melalui titik 2,-5 dengan gradien 3 adalah, kita masukkan M-nya 3 ya, Y sama dengan 3 kalikan X kurangi 2, hanya 2 ditambah B-nya -5. 3 kali X 3X ya. 3 kali -2 -6 ditambah jadi -5 ya. Sehingga Y sama dengan 3X kurangi 11. Jawabannya adalah yang A ya. Kita lanjutkan soal nomor 12. Persamaan garis yang melalui titik 3,-1 dan 5,2 adalah, ya, persamaan garis yang melalui titik 3,-1 dan 5,2 adalah, ya ingat ya, persamaannya berarti X kurangi X1, X1-nya 3 dibagi X2 kurangi X1 ya. X2-nya itu 5 dikurangi 3 sama dengan Z kurangi 1. Ya, Z dikurangi -1. Ya, ini jadi Y1-nya dibagi Y2, Y-nya 2 dikurangi Y1 ya, 2 kurangi -1. Sehingga menjadi X kurangi 3 dibagi 5 kurangi 3 itu 2, Z dikurangi -1 menjadi +1 dibagi 2 -1 ya. Jadi 2 + 1. Sehingga menjadi X kurangi 3 dibagi 2 sama dengan Y +1, 2 + 1 itu 3 ya. Kemudian kita kalikan silang, ini 3 kalikan X kurangi 3 sama dengan 2 kalikan Y + 1. 3 kali X itu 3X, 3 kali -3 -9. 2 kali Z itu 2Z, 2 kali 1, ya +2 ya. Sehingga menjadi 3X kurangi 2Z, ini kita pindah, sama dengan 2 ditambah 9 ya. Ini -9-nya kita pindah, jadi +9. Jadi 3X kurangi 2Z sama dengan 11. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari P plus Q sama dengan 5 dan 2P ditambah 3X sama dengan 7 adalah, ya kita gunakan cara eliminasi. Ya, kita mencari P berarti yang dieliminasi ya. Kemudian Q-nya kita samakan koefisiennya, karena ini yang atas Q-nya 1 ya, yang bawah 3.
Maka yang atas persamaannya kita kalikan 3 semuanya ya. Jadi P kali 3 3P ditambah Hi kali 3 3Hi, 5 kali 3 15. Ya ini kali 1 masih utuh. Kemudian kita perhatikan ini Hi-nya tandanya sama ya, berarti kita pilih main ya. Sehingga 3P dikurangi 2P sama dengan P, 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Kemudian P sama dengan 8 kita substitusi ke salah satu persamaan ya, kita pilih yang atas. P plus Hi sama dengan 5, kita masukkan P-nya 8 ya, 8 plus Hi sama dengan 5. Sehingga Hi sama dengan 5 kurangi 8 sama dengan min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan 8 min 3. Jawabannya adalah yang C ya. Kita lanjutkan soal nomor 14. Jika X dan Y adalah penyelesaian dari sistem persamaan 7X tambah 2Y sama dengan 19 dan 4X dikurangi 3Y sama dengan 15, maka nilai dari 3X kurangi 2Y adalah, ya kita bahas, kita gunakan metode gabungan ya. Pertama menggunakan eliminasi mencari X, jadi kita eliminasi ya. 7X tambah 2Y sama dengan 19, 4X kurangi 3Y sama dengan 15 ya. Kita perhatikan ini koefisiennya 2, ini min 3, sehingga kita kalikan silang ya. Ini kita kalikan 3, ini kita kalikan 2. Kita kalikan 3, 7X kali 3 21X, 2Z kali 3 plus 6Z ya, 19 kali 3 57, 4X kali 2 8X, min 3Z kali 2 min 6Z, ya 15 kali 2 30. Ya ini kita tambahkan karena tandanya berlawanan, 21X ditambah 8X jadi 29X, 57 tambah 30 87. Sehingga X-nya sama dengan 87 dibagi 29 sama dengan 3 ya. Kemudian X sama dengan 3 disubstitusi ke 7X tambah 2Y sama dengan 19. Kita kalikan ya, kita masukkan 7 kali 3 tambah 2Y sama dengan 19. 2Y sama dengan 19 kurangi 21 ya, 7 kali 3 21. Sehingga 2Y sama dengan min 2. Sehingga Y-nya adalah min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan ya, yang diminta adalah nilai dari 3X kurangi 2Y sama dengan 3 kali 3 dikurangi 2 kali min 1 sama dengan 3 kali 3 itu 9, min 2 dikalikan min 1 ya plus 2 ya, jadi jawabannya adalah 11 ya, yang D ya. Berikutnya soal nomor 15. Fitria membeli 3 buku dan 2 pensil seharga Rp11.500. Kemudian Wahyuni membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga Rp16.000. Kemudian jika Ika membeli 2 buku dan 1 pensil, jumlah uang yang harus dibayar adalah, ya ini sama, ya ini kasus atau soal tentang SPLDV. Misal buku adalah A dan pensil B, maka model matematikanya adalah 3A plus 2B sama dengan 11.500. Kemudian 4A ditambah 3B sama dengan 16.000. Yang ditanyakan adalah 2A ditambah B ya. Kita selesaikan dengan eliminasi, mencari A, B kita eliminasi. Ya, 3A tambah 2B sama dengan 11.500. 4A tambah 3B sama dengan 16.000. Ya, B-nya kita samakan ya, yang atas kali 3, yang bawah kali 2. Ya, ini menjadi 9A tambah 6B sama dengan 34.500. Yang bawah kalikan 2 menjadi 8A tambah 6B sama dengan 32.000 ya. Ya, ini kita kurangkan 9A kurangi 8A ya, 34.500 dikurangi 32.000, 2.500 ya. Kemudian A sama dengan 2.500 disubstitusi ke 3A tambah 2B sama dengan 11.500. Kita masukkan 3 kali 2.500 ditambah 2B sama dengan 11.500. 3 kali 2.500, 7.500 tambah 2B sama dengan 11.500. Sehingga 2B-nya sama dengan 11.500 diambil 7.500. Ya, 2B sama dengan 4.000 ya. B berarti ya 4.000 dibagi 2 ya. 2.000. Sehingga nilai 2A ditambah B sama dengan 2 kali 2.500 ditambah 2.000.
2 kali 2.500, 5.000 tambah 2.000 sama dengan 7.000 ya. Jadi harga 2 buku dan 1 pensil adalah Rp7.000. Jawabannya C. Ya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dapat digunakan untuk modal mengerjakan penilaian akhir semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.